dari kulitnya dulu, kayak misalkan desain itu apa, terus secara teoritisnya seperti apa, itu harus kita pelajari dulu, karena kan kita harus kenalan dulu ya sama orang juga kan, kita nggak mungkin kayak langsung jeder 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 kan, nggak juga gitu, harus kenalan dulu, harus tahu dulu teorinya seperti apa, supaya paham, supaya nggak miscommunication, nggak ada misinformation gitu. Boleh next? Di next. Nah, ini buat kepengertian, saya ngambil 2 pengertian ya dari 2 kamus. Yang pertama dari Oxford Dictionary. Pertama, kata Oxford ini bilang katanya desain itu adalah rencana atau gambaran yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan, pakaian, atau objek lainnya sebelum benar-benar dibuat. Dan pengertian yang kedua adalah corak dekoratif. Jadi si Oxford ini menganggap kalau desain adalah sebuah rencana gitu ya, yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi. Sedangkan dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 2 pengertian juga, katanya kerangka bentuk atau rancangan, motif, pola atau corak. Jadi desain menurut KBBI lebih ke kerangka dan lebih ke motif berarti seperti itu. Nah, bisa disimpulkan dari sini, boleh di next. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau desain adalah perencanaan dan perancangan untuk membuat suatu benda baik dari segi tampilan maupun fungsinya. Desain juga dapat berarti benda atau gambar atau grafis hasil dari kegiatan desain itu sendiri. Jadi gini teman-teman, desain itu bisa maknanya menurut saya pribadi ada 2, bisa kata benda, bisa kata kerja. Kalau kata kerja adalah prosesnya gitu kan, proses perencanaan, proses perancangan, proses bagaimana si desainer atau seseorang merancang sesuatu, itu sebagai kata kerjanya. Tapi untuk kata bendanya, dia adalah hasil atau output dari perancangan tersebut, bisa berbentuk gambar atau grafis, atau dari sesuai dengan hasil kegiatan itu apa gitu. Ya, jadi kurang lebih pengertiannya bisa disimpulkan, bisa diinterpretasikan oleh teman-teman semuanya, tergantung dari maknanya apa gitu. Boleh di next? Nah, ini buat cabang ilmu desain mungkin bisa saya klasifikasikan lebih umum aja, lebih general. Ada 4 bagiannya. Yang pertama adalah desain komunikasi visual atau desain komunikasi visual ini dia adalah cabang ilmu desain yang mengutamakan komunikasi visual. Komunikasi visual itu apa sih? Komunikasi visual itu memberikan kenyamanan indrawi dan terhantarkan dengan baik kepada masa. Dia itu jadi bagaimana caranya seseorang menyampaikan atau berkomunikasi melalui gambar gitu. Jadi menerjemahkan tulisan lewat gambar, menerjemahkan kata-kata lewat gambar, bagaimana caranya berkomunikasi dengan berbentuk tampilan. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya dari sini, saya pernah bikin pamflet buat acara tematik, buat acara public speaking atau sebuah artikel. Nah, di sini ada contoh-contoh, maksudnya bagaimana saya mengkomunikasikan tulisan-tulisan kayak berita waktu itu Ibu Sarumpait gitu. Nah, ini digambarkan dengan seperti apa sampai akhirnya orang tertarik untuk ngelihat itu. Kalau misalkan tematik, ini kenapa dibentuknya seperti ini, kalau public speaking kenapa seperti ini, itu cara-cara komunikasi visual untuk menarik masa itu seperti apa, itu ada di desain komunikasi visual itu. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah desain produk ya. Desain produk ini fokus terhadap fungsionalitas dan tampilan benda pakai yang akan diproduksi secara industri gitu. Menuntut seseorang itu untuk memperhatikan ergonomi atau kenyamanan fisik pada benda pakai yang diciptakan. Nah, desain produk ini saya pernah bikin nih. Di sini ada Barbara. Barbara itu adalah batagor banyak rasa. Jadi teman-teman di sini selain kalau misalkan mau jadi desainer produk atau misalkan ngedesain sebuah produk itu, ini bentuknya kekemasan ya maksudnya, itu harus mementingkan tadi itu kenyamanan fisik, ergonomi atau
ininya juga sih secara kenyamanan indrawi. Jadi meskipun dia memang dikhususkan untuk membungkus produk, meskipun dia memang tujuan aslinya buat packaging gitu ya, tapi itu juga harus menarik, harus bisa ngelihat orang tuh kayak, oh ini produk bisa saya beli karena lucu loh, ini produk kemasannya unik banget loh gitu. Itu kan bisa menambah nilai jual ya, hal-hal kecil seperti itu tuh gitu. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya adalah desain interior. Nah, kalau interior ini fokusnya udah jelas ya. Kalau interior berarti di dalam ruangan. Perancangan interior atau suatu ruang dalam bangunan. Nah, desainer harus bisa mengefisienkan penggunaan ruang yang telah dihasilkan dari desain arsitektur. Jadi kan kalau interior itu dia tata letak, misalkan meja harus di mana, kursi harus di mana, lampunya harus berbentuk seperti apa, psikologi warna yang dihasilkan dalam suatu ruangan itu seperti apa gitu. Itu yang cakup wilayahnya dari desain interior. Oke, boleh next. Selanjutnya adalah desain arsitektur. Nah, kalau arsitektur ini mungkin rada jauh ya dari desain. Dia lebih bisa dibilang teknik, bisa dibilang desain juga. Jadi bisa tengah-tengah gitu. Karena desain arsitektur ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu perancangan terhadap suatu bangunan. Jadi dia lebih ke ngerancang bangunannya gitu. Tapi juga harus ada nilai seninya. Maaf kalau arsitektur saya nggak bisa ngomong banyak karena memang bukan wilayah saya, bukan wilayah cakupan saya. Jadi teman-teman ya, jadi ini gambar secara umumnya kalau desain arsitektur lebih ke perancangan suatu bangunan gitu guys. Boleh di next. Nah, terus tujuannya apa sih? Tujuan bikin desain itu buat apa sih? Nah, di sini ada sekitar kurang lebih 7 tujuannya yang udah saya kaji. Pertama adalah tercapainya fungsionalitas yang efektif dan efisien gitu. Kenapa harus efektif dan efisien? Karena ya biar fungsinya dapat gitu, biar fungsinya nggak apa ya, biar fungsinya itu jelas gitu loh. Kayak jangan sampai kayak misalkan tadi ya desain produk fungsinya nggak efektif dan efisien, si packagingnya mungkin jadinya kayak berantakan, si packagingnya berarti nggak bisa malah mahal tapi nggak nambahin nilai jual gitu. Itu kan nggak efektif dan efisien gitu. Terus yang kedua adalah sebagai identitas atau brand. Nah, tujuan desain ya biar misalnya kadang suka kayak gini ya, coba dong tolong desainin ini biar kelihatan ini punya kita, kan kadang suka ada bahasa seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh identitas atau branding gitu. Nah, terus yang ketiga adalah menjaga benda yang akan dibuat, quality control. Jadi kayak tadi contohnya desain produk tuh, menjaga benda yang akan dibuat itu kan harus dirancang, atau misalkan kayak tadi arsitektur interior harus dijaga itu karena ya kenapa harus didesain ya karena biar ngejaga si itu semua gitu loh. Kenapa harus dirancang karena biar ngekip gitu, biar si outputnya tuh bisa bagus, bisa baik gitu. Kayak tadi ya, kalau misalkan nggak dirancang, coba batagor gitu, bungkusnya batagor nggak dirancang asal aja gitu kan bisa aja terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jadinya apa? Jadinya rugi. Jadinya apa ya? Nggak ini gitu, nggak efektif efisien, nggak mencapai tujuan-tujuan yang pengen diharapkan gitu. Nah, terus yang keempat adalah kenyamanan indrawi. Udah jelas ya, kalau desain mah ngelihatnya seni, estetika gitu. Biar bagus aja, kadang orang suka kayak gitu. Kenapa didesain ya biar bagus aja, biar menarik aja, biar orang-orang ngelihatnya seneng gitu. Terus ada menambah nilai benda yang akan dirancang. Nah, seperti yang udah jelasin sama aku tadi, kalau misalkan dengan adanya desain itu bisa menambah nilai. Kenapa bisa menambah nilai? Karena itu bisa bagian dari strategi marketing, itu bisa jadi tadi tujuan dibuatnya desain kan bisa untuk branding gitu ya. Jadi ketika orang misalkan punya brand kita itu misalkan bagus banget gitu, lucu banget gitu, orang itu bisa, ih aku mah suka sama dia tuh karena bagus gitu desainnya, karena segala sesuatu itu rapi dan segala macamnya, itu kan menambah nilai jual gitu. Terus ada mencapai kenyamanan fisik ergonomis. Lagi-lagi ini kenapa butuh suatu rancangan. Terus memberi nilai dan makna yang ingin disampaikan. Kadang ada beberapa artis atau graphic designer yang ngedesain nggak selalu ada tujuannya gitu. Kadang dia kayak cuman pengen, oh saya mah pengen ini aja, apresiasi seni aja, saya pengen ngedesain aja, saya pengen menyampaikan suara-suara perempuan lewat desain-desain saya gitu, abstrak desainnya. Jadi nggak harus mencapai ergonomi kan kalau hal-hal seperti itu. Gitu.
Boleh di next. Nah, ini prinsip desain, prinsip-prinsip yang ada di dalam sebuah desain itu ada apa aja. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada ritme, ada keseimbangan, ada kesatuan, ada proporsi, kontras, dan dominasi. Nah, untuk sengaja aku nggak ngasih pengertian kayak ritme adalah, keseimbangan adalah, kesatuan adalah, enggak. Ini teman-teman bisa ngelihat aja kalau ritme itu bentuknya seperti ini, balance itu seperti ini, unity seperti ini. Jadi bisa kebayang gitu ketika kita teman-teman mau ngedesain tuh inget prinsipnya harus seperti apa gitu. Ini sebenarnya pertanyaan mungkin ada kayak gih, kita harus menerapkan prinsip-prinsip ini nggak sih gitu. Kalau menurut aku sih lebih baik diterapkan, dan ya lebih bagus diterapkan. Kenapa? Karena ya udah jelas gitu loh, kita hidup aja punya prinsip. Kalau misalkan kita punya prinsip kan, hidup insya Allah bisa aman-aman aja, lancar-lancar aja gitu ya, meskipun pasti banyak kendalanya. Sama dengan desain, kalau udah ada prinsipnya, kalau udah oke, ya insya Allah si desainnya juga outputnya bakal bagus gitu. Nanti ini mah harus harus kalau prinsip harus dipadu-padankan dengan yang selanjutnya. Boleh next nih. Nah, ada elemen desain. Elemen desain itu adalah apa aja yang biasanya ada di dalam desain itu sendiri. Nah, kalau si desain itu kan di sini ada elemen desain itu ada kurang lebih berapa ya? Ada 6 deh. Kalau ada 7. Ada 7. Nah, yang pertama itu adalah titik, yang kedua ada garis, yang ketiga ada bentuk. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini kalau unsur elemen itu bisa dibilang kayak unsur juga ya, unsur pembuat sebuah desain itu ada ini gitu, ada beberapa hal yang bisa membentuk suatu desain itu. Nah, next. Nah, terus ada dimensi atau volume, terus ada warna, ada tekstur, dan ada ruang. Nah, yang menarik di sini mungkin salah satunya adalah ruang. Ruang itu kadang orang ngelihat, teman-teman bisa ini nggak sih, pernah nggak sih ngelihat ada desain ya, mungkin pamflet, entah itu seni atau apapun bentuknya yang bisa berbentuk desain. Ada namanya, misalkan si gambarnya tuh banyak yang polosnya gitu, banyak kosongnya gitu, banyak space-nya gitu. Nah, ada beberapa orang yang beranggapan kayak, aduh ini mah desainernya males gitu, ini mah desainernya nggak mau ngedesain gitu, ini mah kekurangan konten apa gimana. Cuman itu tuh bisa jadi bagian dari elemen desainnya guys gitu. Jadi nggak selalu desain itu penuh, nggak selalu desain itu harus padat gitu. Ada memang ruang yang memang diciptakan untuk mungkin bisa jadi dia tuh lebih dalam maknanya, kenapa dibikin space yang lebih besar gitu. Jadi jangan seuzon deh gitu ya. Kalau ngelihat desain kosong atau desain padat jangan seuzon. Mungkin itu bagian dari konsepnya. Mungkin dia menerapkan elemen-elemen desainnya diolahnya dengan seperti itu gitu. Nah, boleh di next. Nah, mungkin teman-teman juga bingung ya, elemen apa sih, prinsip apa sih, bingung banget ini aku masa desain aja harus pusing-pusingan kayak gini. Tenang guys, ini bisa bisa diibaratkan seperti ini ya. Jadi mungkin kalau diasumsikan seperti memasak kue, elemen desain adalah bahannya. Nah, elemen tadi itu kayak titik, garis, terus volume, bentuk yang kayak gitu tuh adalah si bahan-bahannya kayak terigu, telur yang kayak gitu. Nah, sedangkan yang tadi kayak unity, balance, atau yang lain-lainnya, itu adalah cara membuatnya gitu. Cara membuatnya akan ada tips dan trik untuk mencapai kue yang diharapkan, namun kita juga harus memperhatikan kualitas dan pembentuknya, itu kata Frisker UNESCO. Nah, jadi di sini tuh desain itu kita bisa bebas nggak sih Kang gitu, misalkan ya asal aja, yang penting desainnya menarik, yang penting desainnya jadi, ya terserah aja. Cuman itu hasilnya bakal seperti apa kan bakal kelihatan gitu. Kalian juga kalau masak yang asal-asalan sama masak yang udah bener-bener pasti beda gitu. Masak yang dibikin kayak cara bikinnya memang harus seperti ini, dengan step by step, dengan takaran yang pas, dengan ilmu lah ya, bisa dibilang seperti itu bisa menghasilkan makanan yang jauh lebih enak. Aku bilang seperti ini karena ya memang masak pun ada ilmunya gitu, begitupun dengan desain. Jadi ya
harus diterapkan prinsip dan si elemen desain tersebut gitu supaya tercipta desain yang oke juga outputnya biar dapat biar sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Oke, next. Nah, jangan ngantuk ya guys ya, ini masih pagi. Aku juga nggak akan ngomongin banyak teori karena pasti tahu ini hari Minggu pagi. Terus teman-teman juga kan ini weekend apaan sih masih aja kuliah dari Senin sampai Jumat, mungkin ada yang sampai Sabtu juga masih aja kuliah gitu. Belum tugas-tugas apa sih pelatihan desain juga. Kenapa harus teori-teorian gitu. Nah, daripada bingung-bingung, sok boleh ditanya, boleh ada pertanyaan. Saya serahkan kembali ya mungkin ke Fahira. Iya boleh. Buat teman-teman yang mau bertanya atau mau kita putar dulu video dulu kali ya. Mungkin ini Fahira, mungkin tadi kan udah dijelasin teori-teorian ya tentang secara teoritisnya seperti apa gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang bingung dengan teori-teori yang ada gitu, yang tadi boleh ditanya dulu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada, langsung lanjut ke video. Jadi dikasih sesi dulu aja, Kira. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang mau bertanya mengenai materi teorinya nih tadi nih, ada yang mau bertanya nggak? Dipersilakan banget nih buat bertanya. Ayo teman-teman ada yang bertanya nah ini. Ada nih dari chat nih katanya. Mau langsung bicara langsung juga boleh? Iya siap. Open mic. Nah, ya. Langsung aja. Iya, boleh silakan. Izin bertanya, Kang Sugi. Kan tadi akan bilang kalau misalkan di sini gitu ada yang polosan atau ada yang penuh. Nah itu tuh kan menurut selera dan rasanya si editor ya Kang. Kalau menurut Akang lebih suka yang kayak gimana gitu kan? Siap cukup. Terima kasih Kang. Gimana Fahira? Ini langsung dijawab aja apa gimana? Jawab aja Kak. Oke, makasih ya tadi yang bertanya. Ini berarti lebih jatuhnya lebih ke gaya desain ya, lebih ke preferensialnya seperti apa gitu. Nah kalau aku lebih suka desain yang modern, minimalis, tapi juga simple gitu. Entah kalau misalkan dilihat nanti apakah si banyak kosongnya atau misalkan tata letaknya seperti apa kan disesuaikan lagi dengan redaksi yang ada, dengan konten yang ada kayak gitu. Tapi kalau aku lebih gaya desainnya lebih ke vektor, terus mungkin nanti ya boleh dilihat di portofolio aku. Aduh jadi promosi gini nih. Nanti kan jadi iya, jadi di portofolio IG aku mungkin bisa dilihat ya. Teman-teman juga mungkin nanti bisa menyimpulkan oh desainnya ini kalau Sugi bisa ke arah mana gitu. Dan kalau aku ya tadi kalau ditanya lebih suka, aku lebih suka yang lebih banyak polosnya sih, nggak suka yang padat yang banyak tulisan, karena menurut aku semakin jadi gini, ketika seseorang mengerti suatu desain itu kan berarti nyampe ya komunikasi visualnya, ketika kita ibaratnya kayak kita ngomong aja ke seseorang dan seseorang tersebut paham apa yang kita omong itu berarti kayak oh dia berarti pesan kita nyampe ke dia gitu. Sama halnya dengan desain tersebut. Ada beberapa desain yang mungkin harus banyak tulisannya kayak artikel itu kan memang tujuannya penyampaian tulisan ya gitu. Tapi ada juga desain yang mungkin kayak tadi apresiasi seni atau misalkan bentuknya yang lain seperti itu. Jadi disesuaikan aja sih gitu. Oke, terima kasih Kak gitu ya. Sama lagi pertanyaan nih ternyata dari Dian Kimia Tekstil 2019 bertanya katanya. Tiap desain kan akan menghasilkan suatu karya, ya Kang, baik benda ataupun yang lainnya. Setelah itu pasti akan ada adanya penilaian dari sindikat desain atau konsumen yang melihat jika ingin membeli suatu desain tersebut. Kira-kira menurut Kang Sugi, nilai suatu desain yang diminati oleh orang saat ini itu seperti apa di era yang bilang modern ini? Jadi berarti lebih ke nilai desainnya ya. Oke, berarti nilai desain itu lebih ke mungkin dikerucutkan ke trending kali ya. Trendingnya seperti apa, trennya yang lagi ngehits apa, orang-orang sekarang lagi pada suka apa gitu ya.
Oke, makasih Zian pertanyaannya. Izin menjawab ya, setahu aku, penglihatan aku selama ini kan akhir tahun nih 2020, berarti masih ngambil desain-desain yang sepanjang tahun aja gitu yang lagi ngetren. Kalau sekarang mungkin yang lagi ngetren itu yang aku lihat-lihat hologram sih. Banyaknya hologram itu yang seperti apa contohnya? Oh, seperti yang di pelatihan desain nih, yang di pelatihan desain pamflet pelatihan desain itu kan ada hologram seperti itu. Nah itu tuh lagi ngehits, lagi intens lah sekarang tuh. Soalnya kan ngelihat kan teman-teman nih, gini, kalau desain itu sebenarnya terpengaruh banyak hal juga sih. Pertama kalau misalkan kita ngelihat tren, itu trennya bisa nyambung dari mana aja. Misalkan kayak dari musik video, bisa dilihat dari fashion kayak gitu-gitu. Desain itu desain adalah sebuah cabang ilmu seni juga ya, jadi otomatis dia terpengaruh ke yang lain juga gitu. Kalau setahu aku hologram yang lagi ngehit saat ini, atau misalkan tipe-tipe desain yang uh, kayak futuristik jenisnya. Futuristik itu kayak misalkan mesin-mesin, bukan mesin apa ya, kayak mesin masa depan kayak gitu tau gak sih? Kayak VR teknologi seperti itu yang lagi ngehit saat ini. Mungkin karena memang memasuki era yang lebih digital gitu. Tapi kalau misalkan terus gimana nasibnya sama desain-desain yang lama gitu, kayak misalkan kayak desain yang vintage, desain yang temanya berkonsep kayak retro, itu gimana? Ya nggak apa-apa, itu masih berjalan aja gitu. Itu tergantung dari mungkin ada konsep acara yang memang dibikin retro, ada konsep acara yang dibikin vintage, itu lebih ke tema berarti gitu. Jadi nggak ada masalah, desain emang nggak akan ada luar sih gitu, bakal bagus aja bagaimana cara desain. Nah itu tugas seorang desainer gitu. Desainer tuh cerdas kalau misalkan si konsep retro tapi masih bisa dipakai sampai saat ini tuh masih oke-oke aja gitu. Kayak tadi juga PPT yang aku bikin itu konsepnya konsep rada-rada jadul, rada-rada 90-an, rada-rada vintage, tapi dikombinasikan dengan konsep futuristik gitu. Jadi kelihatannya masih tetap kesannya ada jadul-jadulnya, ada estetiknya, tapi juga modern. Iya. Kelihatan banget ternyata baru sadar juga ternyata ya desainnya di mix antara vintage tapi sama futuristik juga nih ya. Ada gambar ini futuristik banget ini ya yang gambar yang ini nih. Kayak ini yang kayak efek hologram gitu ya lebih berwarna. Iya. Nah jadi kayak desain-desain 3D juga lagi ngehit sih sekarang tuh. Berarti emang kalau yang futuristik tuh warna-warnanya lebih kayak ke biru gitu ya, kayak yang tapi banget gitu. Ya benar Hira, jadi lebih ke pink gitu, yang futuristik tuh lebih nyala, lebih apa ya, gemerlap, dunia gemerlap gitu. Berbeda sama COVID aja, yang COVID kan lebih kayak lebih kalem gitu ya, lebih soft. Bener. Tapi mungkin teman-teman fashion design tuh ini nih, fashion design pasti rada sedikit banyaknya ngerti ya fashion vintage seperti apa gitu. Perbedaan warnanya, ton warnanya tuh lebih jelas banget. Iya. Keren banget ternyata guys Kasugi ini, karena dia bisa menghubungkan dua konsep desain yang benar-benar bertabrakan, dari vintage yang kalem, benar-benar warnanya lebih cenderung drop gitu, terus diperpadukan dengan futuristik gitu. Itu emang keren banget. Itu bisa jadi satu hasil yang bagus banget. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Akbar YG, jurusan kimia tekstil 2018. Bisa bertanya, cara memilih warna biar sah itu gimana sih Kak? Terima kasih. Nah, cara memilih warna itu insya Allah kita perhatikan, kita akan. Ya, jadi apa sih kalau misalkan, makasih ya Kak Akbar pertanyaannya. Tadi cara milih tone warna itu seperti apa gitu ya yang cocok. Nah, buat ngasih warna yang cocok itu, aku biasanya sih kalau berdasarkan cara aku ngelihat dari, aku searching palet warna sih. Jadi teman-teman bisa cari di platform manapun, color palette gitu, nanti itu bakal muncul. Misalkan teman-teman emang mau kasih warna, jadi harus ada ide dulu dari diri sendiri gitu. Misalkan pamfletnya kayak misalkan apa ya acaranya, kayak pelatihan desain grafis aja ya buat pamfletnya gitu, pengen warna apa gitu, kenapa pengen warna biru gitu. Oke, warna biru. Nah biru ini bisa dikombinasikan sama warna apa sih gitu. Nah teman-teman carilah itu referensinya, misalkan kayak blue color palette gitu. Nah si blue color palette ini nanti dia bakal ngemunculin warna yang terdekat yang bisa dikombinasikan satu sama lain.
itu udah ada ini kok gitu. Terus ada juga kalau mau ada di web ya, aku lupa. Waktu itu pernah di-share temen, itu cara mengkombinasikan warna, misalkan kayak pink kalau cocoknya sama apa ya gitu, kalau misalkan kuning sama apa ya gitu. Ada cocok-cocokannya gitu. Tapi selain itu juga kalau misalkan aku sih sering ngelihatnya inspirasi dari jalan aja gitu. Kalau misalkan aku lagi gini di kehidupan sehari-hari aja gitu ngelihatnya. Kadang aku tuh suka ngelihat ya kalau misalkan cari inspirasi atau apa gitu, misalkan ke mall terus jalan terus kayak ada apa ya, ada makanan gitu ya, ada makanan lagi makan misalkan suki gitu, warnanya kuning oranye gitu ya, kuning oranye terus krem kayak gitu. Terus itu bisa aja jadi inspirasi gitu. Oh iya, nanti logo kalau misalkan logo buat makanan kayaknya cocok deh warna kuning oranye. Kenapa gitu warna kuning oranye? Karena cocok dengan makanan yang dibikin Suki gitu. Jadi inspirasinya didapat dari si Suki itu sendiri gitu. Jadi kalau cara mencocokkan warna sih tergantung dari itu juga sih. Kalau misalkan ada memang teorinya gitu, ada padu-padannya, cuman bisa dikombinasikan dari inspirasi yang ada sih. Nggak ada yang salah. Ingat, seni itu luas ya, jadi nggak terbatas, nggak harus dibatasi gitu. Ya, setuju banget. Karena emang seni itu emang tidak terbatas. Jadi sebenarnya juga kan kalau memilih warna, mau diwarna dengan apapun bisa cocok-cocok aja asalkan sesuai dengan konsep, berarti ya Kak ya. Betul. Emang ya gimana ya, emang seni itu luas sekali, bener, ekspresif banget gimana pun. Terus gimana nih teman-teman?